Tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.
tambah suwe, awak tambah tua tambah suwe, umur tambah sudah tambah dunya, lali sing kuwasa tambah dosa, mlebu neraka. Ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya suge durung suge, nyawa wis mulih. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam setiap hari Rabu 2 mingguan ba'da Isya di Mushola Nurul Huda RT 6 RW 2 Indro Kepomas Gresik Jawa Timur. Monggo ingkang longgar ingkang saged monggo hadir
Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa nikmatah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, melanjutkan di mushola Radul Jannah minggu kemarin halaman 69 halaman 69 hadis yang 248 atau bab hadis ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah. Kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada tatkalane sujud sapa ahadukum salah siji sira kabeh fala yabruk mongko aja ngebruk kama yabruku kaya oleh ngabruke apa al-ba'iru unta wal yadha lan becik nyeleyake sapa ahad yadaihi ing tangan lorone ahad qabla rukbataihi sadurunge dengkul lorone ahad. Akhrajahu ngetokna ing hadis sapa as-salasatu imam telu rahimahumullah. Wa huwa lan utawi hadis Abu Hurairah iku aqwa luwih kuat sanate min hadisi Wa'il bin Hujrin saking hadis riwayat sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhum. Ra'aitu ningali sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sajada tatkalane sujud sapa Kanjeng Nabi wa doa mongko nyeliake sapa Kanjeng Nabi rukbataihi ing dengkul lorone Kanjeng Nabi qabla yadaihi sadurunge tangan lorone Kanjeng Nabi. Akhrajahu ngetokna ing hadis sapa al-arba'atu imam papat rahimahumullah. Fa inna mongko setuhune ikul awali kedua hadis kang pertama yaitu hadis Abu Hurairah syahidan ono syahid ono penguat min hadis Ibnu Umar saking hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sahahahu milang sahih ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Wa dzakarahu lan nutur ing syahid sapa Al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullah mu'allaqan hale mu'allaq mauqufan tur hadis mauquf. Para hadirin ingkang minulya sahadis soleh hadis berikutnya sudah beda temanya. Hadis 248 ini tentang bagaimana sholat ketika sujud, lutut dulu atau tangan dulu ketika sujud. Di situ ada dua redaksi. Pertama redaksi yang mengatakan Kanjeng Nabi ketika sujud itu tangan dulu kemudian lutut. Kemudian redaksi yang kedua, Nabi juga sujud lutut dulu baru tangan. Dua redaksi yang berbeda. Kalau kita nggak belajar hadis hadis ini dan tidak pernah ngaji Pak, akan bingung sampean. Hadisnya podo tapi isinya gak podo. Ayo milih dia Ben. Milih tangan sih, dengkul sih, utawa dengkul sih, tangan sih. Nah ini perlu ilmu, perlu ilmu. Hadis ini riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ingkang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Di situ ada keterangan akhrajahu salasah. Hadis ini dikeluarkan oleh 3 imam.
Nggih. Sinten tiga imam itu? Pertama, Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Juga riwayat Imam Tirmizi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Tirmidz, Uzbekistan. Juga riwayat Imam Nasa'i rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di tengah-tengah Sa'i Marwah. Niku wonten makam Imam An-Nasa'i. Para hadirin rahimakumullah, tiga imam ini, Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, sedaya niku mazhab Syafi'i. Nggih, sedaya mazhab Syafi'i. Bukti mazhab Syafi'i ketiganya niku wonten banyak diterangkan para ulama. Okay. Salah satunya wonten keterangan dan kitab Faidul Bari Syarah Sahih Bukhari karangannya Syekh Anwar Shah Al-Kasmiri rahimahullah sing wafat tahun 1933 Masehi di Kashmir. Okay. Niku mengatakan bahwa Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah itu adalah ulama hadis yang mazhab Syafi'i. Tetapi khusus untuk Imam Abu Dawud niki ulama beda pendapat. Wonten sing ngarani Imam Abu Dawud niki mazhab Syafi'i, ana sing ngarani mazhab Hambali. Wallahu a'lam. Loh niki yang mengatakan Imam Abu Dawud mazhab Hambali wonten, Pak. Dan keterangan Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah sing wafat tahun 1520 Masehi di Mesir, dalam kitab beliau kitab Tabaqatul Fuqaha. Ya, wonten juga dan kitab Tabaqatul Hanabilah karangannya Imam Abdul Husain Abi Ya'la Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Baghdad. Kedua ulama ini mengatakan bahwa Imam Abu Dawud mazhab Hambali. Dan di situ dijelaskan termasuk dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangannya Imam Az-Zahabi rahimahullah sing wafat tahun 1388 Masehi di Damaskus mengatakan bahwa Imam Abu Dawud itu adalah murid dari Imam Hambali. Dan ketika Imam Abu Dawud menyempurnakan atau menyelesaikan kitab Sunan Abi Dawudnya itu sebelum dipublikasi, sebelum disebarkan, diserahkan kepada Imam Hambali, dikoreksi kali Imam Hambali. Kemudian Imam Hambali mengatakan kitab karangan Imam Abu Dawud diapresiasi, bagus katanya. Okay. Bahkan guru-guru mengatakan kalau misalnya kita rujukan tentang dalil itu cukup andai kata kita mengacu kepada kitab Sunan Abu Dawud. Okay. Nah, beliau sangat tegas di dalam memerangi Khawarij, okay, dan sebagainya. Mohon rahimakumullah, ini berarti apa? Perawi-perawi ulama hadis itu bermadhab. Okay. Jadi perawi hadis, ulama-ulama hadis niku mengikuti madhab, ya. Jadi kalau kita ini mengaku ahlu sunnah, mengaku ahlu hadis, maka jangan kemudian mengikuti riwayat hadisnya, tetapi coba kita lihat apakah imam hadis itu bermadhab atau tidak. Sekarang banyak orang yang mengaku ikut hadis tetapi tidak mengikuti manhaj dari pengarang hadis, kitab hadis. Contoh, banyak orang yang mengklaim saya hanya merujuk kepada hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Seharusnya ketika berilmu tidak harus, ya, tidak hanya menguasai hadis dari Bukhari Muslim, tetapi juga harus mengetahui sejarah, biografi, sanad keilmuan, metode, bahkan mazhab yang diikuti oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Bahkan yang saya wudhu akeh wong di YouTube itu mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak bermadhab, Imam Muslim tidak bermadhab.
itu berdusta mereka. Hati-hati. Ono ustadz sing ngarani bahwa Imam Bukhari itu ulama hadis yang tidak bermadzhab, dia berdusta. Ya. Lelek berdusta kepada umat, ini bahaya. Banyak kitab-kitab ulama hadis yang menyatakan bahwa Imam Bukhari itu adalah mazhab Syafi'i. Termasuk dalam kitab Tajuddin As-Subki, dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra itu mengatakan Imam Bukhari mazhab Syafi'i, Imam Muslim mazhab Syafi'i. Banyak ulama jumhur mengatakan mazhab Bukhari Syafi'i, mazhab Imam Muslim Syafi'i. Jadi ono ustadz yang mengatakan bahwa Imam Bukhari Muslim enggak bermazhab, maka mereka berdusta banyak hal. Suci, berdusta dengan Imam Bukhari, berdusta tentang keilmuan, berdusta tentang hadis Kanjeng Nabi. Wis piro bohong mereka. Apa kita mau menjadi umat yang ikut berbohong dengan keilmuan hadis? Kan mboten nggih? Mboten. Makanya kita perlu sanad, Pak. Sanad keilmuan nggih. Para hadirin rahimakumullah, balik ten Abu Hurairah nggih. Hadis 248 niki riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Beliau merawikan banyak hadis, bahkan beliau perawi sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis Kanjeng Nabi nomor 1 sebanyak 5.478 hadis, number one ya, number one. Nah sekarang ini yang sewu para hadirin, sebagian ustadz itu ada yang mengkritik Abu Hurairah. Masa iya ono sahabat sing kumpul Kanjeng Nabi mek pirang tahun tapi hadisnya terbanyak. Berarti dia tidak mengikuti pendapat ulama salaf, termasuk tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Bahkan dari riwayat hadis, Pak, ngeten, para sahabat Kanjeng Nabi sebagian itu bahkan mengakui kepakaran hafalan dari Abu Hurairah. Coba panjenengan Bu nulis dan buku langsung apal mboten? Langsung apal. Nulis langsung apal. Maca WA langsung apal mboten? Abu Hurairah niki cerdas luar biasa. 5.000 hadis lebih niki wau tidak tercatat dalam tulisan tapi tertatap dalam otaknya. Ayo hadis mawon kadang lali panjenengan iki 5.000 hadis gak lali blas. Banyak sahabat Nabi yang mengakui Abu Hurairah itu luar biasa dan betul bahwa dia orang sangat dipercaya, sahabat yang banyak merawikan hadis Nabi. Contoh nggih, sahabat sinten Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an sing wafat tahun 650 Masehi di Basrah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di kota Taif. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 697 Masehi di Baqi. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 674 Masehi di Turki. Sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah, Irak. Sahabat Waisilah bin Al-Asqa Al-Laitsi Al-Kinani radhiyallahu an sing wafat tahun 704 Masehi di Damaskus, termasuk yang mengakui adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Loh, sahabat ini loh ngakoni Abu Hurairah memang perawi sahabat yang luar biasa. Ono ustadz nyar niku Pak itu tidak mengakui, mengkritik, bahkan meragukan Abu Hurairah sahabat Nabi meriwayatkan banyak hadis. Berarti mereka meragukan kepakaran Ibnu Umar, meragukan kepakaran sinten Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah dan sebagainya. Ini saya ngelus dodo ini Pak, ngelus dodo. Kok ono wong model ngono ya Allah.
panjenengan lek gak ngaji, Bu, masa roh panjenengan. Pasti percaya sampean, ya kan? Percaya. Lah, sing ngakoni Abu Hurairah niki number 1 hadis. Niku mboten sahabat mawon. Ulama tabi'in termasuk ulama salaf. Imam Syafi'i pun mengakui Abu Hurairah hebat. Kuat hafalannya. Mengakui Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i termasuk napa? Nasirus sunnah, penolong sunnah hadis kanjeng Nabi. Imam At-Tahawi dari mazhab Hanafi sing wafat tahun 930 Masehi di Mesir, itu juga mengakui kepakaran Abu Hurairah. Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, seorang mufassir besar yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus, juga mengakui kepakaran Abu Hurairah. Lah kula niki ngrungokno YouTube niku Masya Allah wis jenggoten ya kayak sapu duk ngarani Abu Hurairah ya meragukan tentang number 1 perawi terbanyak. Nah, sing roh ojo meneng, Bu. Niki bahaya niki. Bahaya. Sebab kalau kita nerima dari informasi tersebut, kita menafikan, menghilangkan kepercayaan kita terhadap sahabat-sahabat kanjeng Nabi. Ulama didohno saking kita, ayo kembali Quran hadis katakan ulama. Artinya kita sengaja dijauhkan dari ulama. Sampean gak setakon ulama, takon kiai, ustaz, gak usah langsung buka buku terjemahan, gak bahaya dah. Ya, niku maksudnya ngoten, Bu, gerakan niki. Jadi gerakan kembali Quran hadis niku tujuannya gak sampean gak takon ulama, sampean gak ngaji, sampean gak golek ilmu, langsung mawon maca YouTube, maca Google dan sebagainya. Niki lek wis umat gak nempel kiai, gak nempel ulama, hancur Islam ini. Akhirnya mereka mengatakan ini yang paling benar. Nah, itu bahaya, nggih. Itu bahaya. Para hadirin rahimakumullah. Kenapa para sahabat mengakui Abu Hurairah? Ada enggak riwayatnya? Ada. Coba dibuka kitab Difa an Abu Hurairah, nggih. Dari karangan Imam Abdul Mun'im Saleh Al-Ali Al-Izzi rahimahullah di Mesir wonten juga wonten kitab Manaqib Abu Hurairah yang dikarang oleh Imam Tirmidzi sing wafat tahun 892 Masehi. Zaman 800-an ulama salaf ngakoni Abu Hurairah. Lah saiki ana wong gak jelas niku meragukan Abu Hurairah. Lek sampean percaya Abu Hurairah diragukan, mangke melanjut ke ini jalan maling Anas bin Malik diragukan, semua diragukan. Akhirnya sampean gak kenal sahabat, akhirnya keluar atau gak paham tentang kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang pada sahabat Nabi, berpegang pada hadis Nabi, sahabat ulama salaf niki ahlu sunnah wal jamaah ya, generasi terbaik. Nah saat ini buatan kembali Quran hadis, tapi Quran terjemahan, hadis terjemahan, karangannya cetakannya sopo tergantung sing nyetak sing nyusun. Apa gak bahaya niki? Ya. Niki kritik kepada orang-orang, ayo kita ini jujur ya tentang keilmuan. Ya. Ayo ojo langsung, ayo kembali Quran hadis. Sampeyan saged maca Quran, saged. Artine gak saged bahasa Arab, gak saged tajwid, gak saged qiraah, gak saged. Lah kok balik sampeyan nang ndi? Gak bahasa Arab, gak saged. Kok kembali Quran hadis? Apa gak bahaya? Ya. Niki para hadirin rahimakumullah, sing bener kula bolak-balik mengatakan ya, ayo kembali ke ulama untuk paham belajar Al-Quran dan hadis. Itu yang benar, ada wasilah. Ono ondone ngoten. Ono mana sing ngomong ayo melok Kanjeng Nabi. Kalau niki logikanya gak dipakai. Kanjeng Nabi pun seda, Bu, meninggalkan warisan sing namine ilmu. Wah, pewaris sing namine ulama iki dibuang oleh kelompok itu.
Ngoten, maksudnya ngoten. Jadi hati-hati, nggih. Hati-hati. Jangan tergoda dengan jargon-jargon yang mengatakan kembali Quran hadis. Iku nabi gak iso salah. Ulama ya menungso iso salah. Tak jawab, cangkemmu ya akeh salah kan. Ngoten, Pak. Wong padha menungsane. Lah niki para hadirin nyuwun sewu, ayo kembali ke ulama, kembali ke kiai yang paham ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu fikih dan sebagainya. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Bahkan Abu Hurairah niki nyuwun sewu, Bu. Nggih. Amalih luar biasa, khatam Quran, poso, ahli tahajud. Selalu tiap malam beliau merindukan wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap merenung pasti merindu Kanjeng Nabi. Coba kalau panjenengan lek ngelamun niru sapa? Eling Kanjeng Nabi dah lek ngelamun. Nggih. Eling duwe, eling utang. Abu Hurairah niki pun menyendiri kangen Kanjeng Nabi, bersolawat untuk Kanjeng Nabi, amali yo gede, ilmune wah santrine 800 wong, Pak. Semua dadi ulama besar. Ketika menjelang kematiannya, beliau sakit. Ya. Beliau menangis ketika didatangi Ibnu Umar, didatangi Marwan Hakam. Waktu itu gubernur Mekah didatangi, menjenguk, menangis. Abu Hurairah ditanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah, kekasih Rasulullah? Beliau menjawab, ya, aku kata mati, apakah saya di surga atau di neraka? Apakah amal-amalku terima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah saya ketemu dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rindu dengan kematian. Rindu dengan kematian, Bu. Jenengan kali kula rindu dah kali kematian. Mboten, wedi. Wedi kali kematian. Niki jadi para sahabat mengatakan, ya Abu Hurairah, sampai ini amal akeh, santri ini Kanjeng Nabi, kekasih ini Kanjeng Nabi, pasti ini belum tentu. Ya, lo, ikut sahabat, Bu. Ya, dan ini awak dhewe terus pundi lek mati niku. Iku sahabat itu, ya Allah, ya. Coba sampai misalnya loro, aku rindu Kanjeng Nabi, aku wedi amalku gak diterima, aku surga neraka, kendel wani, Bu. niki Abu Hurairah. Lah kisah niki dicatat para ulama, termasuk dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam karangannya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1393 di Damaskus. Juga tercatat kisah kematian Abu Hurairah niki dan kitab Sifatus Safwah karangannya Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi rahimahullah, sing wafat tahun 1201 masih di Baghdad dan sak piturute kathah. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah, wis balik dan hadis. Okay. Hadis 48, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jika kalian sujud, ya, fala yabruk, ojo lungguh kaya lungguhe unta. Ngebruk ya, ojo lungguh kaya lungguhe unta, dan letakkan kedua tanganmu sebelum kedua lututmu. Niki hadis dari Imam 3. Sinten Imam 3 wau nggih. Nah, kemudian redaksi yang lain, ya, dalam satu hadis, ya, ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah idza sajada, ketika sujud, wada'a rukbataihi qabla yadaihi, Nabi meletakkan lututnya sebelum kedua tangannya. Dua redaksi dalam satu hadis yang bertolak belakang. Niki. Kemudian ngeten sampai nyoba, wis wah masih dengkul sik tangan sik gak apa-apa kan hadise. Boleh, ya boleh, tetapi kudu ana ilmune. Ya. Sehingga panjenengan tidak boleh mengatakan ini paling benar, tidak, harus punya ilmu. Sehingga sebagian ustaz juga mengatakan lek salat tangane sik bid'ah.
Ya, sing paling sohe salat tak sujud tangannya dan sebagainya. Engko tak dudukno ya hukum fatwa ulama-ulama Wahabi berbeda pendapat juga tentang turun ke arah sujud. Ya, nanti. Para hadirin rahimakumullah, kalau baleni hadis 248 ada dua redaksi. Nabi sujud tangan dulu, ketika mau sujud tangan dulu baru lutut. Redaksi kedua, Nabi turun sujud lutut dulu baru tangan. Ada dua redaksi. Niki. Bagaimana kalau terjadi begini, Pak? Itu namanya maqlub. Hadis maqlub. Hadis yang nampak bertentangan dengan isi berbeda. Hadis maqlub, hadis yang keterbalikan. Hadis keterbalikan terutama terhadap matan hadis atau isi kalimat hadis. Ada ulama mengatakan hadis ini hadis benar, tidak ono maklub dalam matanya. Ada yang mengatakan hadis ini adalah bertentangan dengan hadis yang lain. Ono sing ngarani hadis niki hadis ittirab, hadis muttarab, hadis yang goncang, semerawut atau tidak beraturan kalimatnya. Nah, ini banyak pendapat ulama. Lah bagaimana tidak kemudian kita mengatakan ini paling benar, itu bid'ah, ini paling sahih, perlu dioncai hadis niki, enggak sembarangan. Para hadirin rahimakumullah, Imam Bukhari rahimahullah wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Dalam kitab yang lain, jadi ngoten Pak Leh hadis. Contoh riwayat Bukhari dan Sahih, kita lihat riwayat yang lain dalam kitab Bukhari yang lain. Jadi Imam Bukhari niku mboten ngarang kitab Sahih Bukhari tok. Ya, ada puluhan kitab karangan Imam Bukhari. Salah satunya kitab Tarikhul Kabir. Dia mengatakan bahwa sanad hadis itu, hadis ini ya, mata rantainya kata beliau ada ilat, ada cacat ya, terutama terhadap perawi, termasuk redaksi yang pertama, tangan dulu baru lutut. Ini yang mengatakan Imam Bukhari sendiri dalam kitab Tarikhul Kabir ya. Kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadis yang pertama tadi adalah hadis gharib, hadis aneh, hadis asing ya, hadis asing atau al-fardi, cuma riwayat satu orang kata beliau. Nah, kalau terjadi begini para hadirin rahimakumullah, perlu kita melakukan kajian kata ulama hadis, termasuk yang mengatakan adalah Imam Al-Baiquni rahimahullah sing wafat tahun 1670 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Al-Mandumatul Baiquniyah beliau mengatakan hadis ini hadis gharib, tergolong rumpun hadis ahad tapi tidak mencapai derajat mutawatir ya, niki kata beliau. Nah, tidak hadis niki ono kalimat fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Al-ba'ir itu onta. Tetapi dalam redaksi hadis kitab yang lain ya, ono redaksi al-ba'ir, ono redaksi al-jamal, ono redaksi al-fasli, al-fahli. Ketiganya kata ulama podo-podo artinya unta. Ini kok beda? Ini perlu dikaji ya. Termasuk sing redaksi al-ba'ir ya, riwayat tiga imam tadi, termasuk Imam Ahmad, termasuk Imam Al-Baihaqi, termasuk Imam Ad-Darimi, itu memakai redaksi al-ba'ir ya, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Tapi ulama yang lain itu beda redaksi hadis. Contoh dari riwayat Imam Abu Ya'la Al-Mausuli rahimahullah, si wafat tahun 1919 Masehi di Mosul, Iran. Dan juga redaksi Imam Ad-Daraqutni rahimahullah, Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, itu memakai kalimat redaksi
bukan al-ba'ir tapi al-fahli. Loh, beda Pak ya. Lah berarti antara ba'ir dan jamal itu onta. Lah ulama lain fahli itu kuda jantan. Ini beda. Wes kalau sampai niku. Yang jelas, hadis redaksi yang pertama tadi kata sebagai ulama itu hadis gharib, hadis asing, hadis aneh. Nah, jadi beda pendapat tentang status hadisnya, beda pendapat tentang dzabit rawinya. Digolei si A, perawiya sinten, situ sinten, golei Pak. Terus itu iki jujur apa gak, iki sikoh apa gak, ya, dan sebagainya. Itu ada ilmunya, ilmu wajahru wa ta'dil namanya, nggih niku. Nah, pendekatan jahru wa ta'dil ini melihat apa? Integritas perawi secara personal. Ini aja loh Pak, beda pendapat para ulama. Contoh misalnya si A, ulama sebagian mengatakan ini diragukan, ulama sebagian mengatakan ini sikoh dipercaya. Ngoten. Wis pokoknya beda pendapat ya, beda pendapat. Wis sekedar pengetahuan tentang pertengahan ilmu hadis. Nah, masuk ke hukum. Bagaimana pendapat dalam kajian fikih dengan dasar hadis? Ya. Jadi sampai aja percaya Bu ono sebagian orang mengatakan pendapat itu tidak ya. Kita harus kembali ke hadis Kanjeng Nabi. Tak takoki Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki apa dasare ke hadis be Quran, apa Injil ngoten ta. Ini kan dipakai Pak utaknya ini. Jadi kita digiring Bu, digiring seolah-olah imam-imam hadis kita itu bukan berujuk kepada hadis Kanjeng Nabi. Lo mereka lo ahli hadis, Imam Syafi'i apa ribuan hadis, Imam Hambali 1 juta hadis. Lo paham ya? Berarti mereka itu ahli hadis. Mungkin yang mengatakan meragukan ulama-ulama ini bukan ahli hadis, ngoten nggih. Kula gregeten ya. Mergane orang ilmu niku Pak, kadang-kadang kakek ngomong. Kata ngawur niku, saestu. Nggih, pun. Nah, untuk memahami hadis niki, coba kita merujuk ke kitab para ulama. Sampai coba tak takoki, ono hadis yang bertentangan ngeten niki. Kembali ke Quran hadis. Ayo. Tambah bingung sampean. Hadis dhewe bertentangan redaksi ini. Kon balik dan hadis. Apa gak ngeluh sampean? Maka kembalilah kepada ulama hadis untuk memahami hadis niki. Ngeten. Dan kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah, ya, kitab ensiklopedia fikih terbesar 54 jilid, ya. Niku wonten keterangan lengkap Pak tentang sholat bab sujud. Ya, bahkan sangat terstruktur penjelasannya. Al-mab'atul awal, ya, penentuan yang awal, kaifiyatul nuzuli alal ardi, ya, bagaimana tentang tata cara turun sujud di atas bumi, diatur kali para ulama, ya. Kemudian ikhtalafal ulama fi taqdimil yadaini awir rukbataini inda sujudi. Loh, dibuka ambek kalimat nopo? Ikhtalafal ulama. Ulama berbeda pendapat. Ya. Tentang apa? Fi taqdimil yadaini awir rukbataini inda sujudi. Tentang mana yang dahulu, lutut dulu atau tangan dulu ketika sujud. Ini garis bawahi. Ikhtalafal ulama. Ulama beda pendapat. Ya, bon. Kemudian, ya, dari ikhtilafal ulama di garis bawahi oleh kitab niki apa? Ada ala qaulaini, ada 2 pendapat. Ya, ada 2 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama apa? Yusannu wadha'ur rukbataini qabla al-yadaini inda sujudi.
Sunnah ketika sujud mendahulukan lutut kemudian tangan. Lah sampai sujud niku mendahulukan lutut dulu kemudian kedua tangan. Ini pendapat yang pertama, disunnahkan, yusannu dan sunaken. Nggih. Wad'ul rukbataini, nyeleake dua lutut sebelum dua tangan. Nah, pendapat yang pertama niki adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Termasuk pendapat ulama mazhab Hanafi, pendapat ulama mazhab Syafi'i, pendapat ulama mazhab Hambali, pendapat ulama dari Amaliyah penduduk Kufah dan ahli ilmu, Amaliyah dari ashabur ra'yu dari ulama Baghdad mazhab Hanafi. Dalil yang mana? Dalil redaksi yang kedua. Paham nggih? Lutut dulu baru tangan. Nah, status hadis ini pun beda pendapat. Hadis yang mengatakan ketika sujud lutut dulu baru tangan itu pun beda pendapat. Ana sing ngarani dhaif, lemah, nggih. Sinten sing ngarani dhaif? Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daraqutni, imam termasuk ulama Wahabi Syekh Albani mendhaifkan. Ana ulama yang mensahihkan termasuk menurut Imam Tirmidzi, Imam At-Tahawi, Imam Al-Khattabi, Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari mazhab Hambali itu mensahihkan hadis yang mengatakan sujud lutut dulu. Paham ya? Sujud lutut dulu. Ini pendapat yang pertama. Ya. Lah, mendahulukan lutut niki karena hadisnya juga berbeda. Para ulama juga mengkaji, Bu. Apakah sahabat Nabi melakukannya? Ngoten. Gak meneng ngoten. Coba sampai balik Quran hadis gak nemon iki. Gak nemon nggih. Satu sahabat sing lek salat dengkul sik. Gak nemono. Adanya di mana? Adanya di kitab-kitab para ulama, murid Kanjeng Nabi, murid para sahabat. Contoh, Pak, nggih. Contoh termaktub dalam kitab-kitab para ulama, nggih, termasuk diterangkan Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari rahimahullah sing wafat tahun 1058 di Baghdad itu mengatakan, nggih, para sahabat Nabi yang amaliyah sujudnya lutut dulu itu banyak, kata beliau. Termasuk Umar bin Khattab, termasuk ulama tabi'in, Ibrahim An-Nakhai, Imam Muslim bin Yasar, Imam Sufyan As-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ishaq bin Rahawai dan sebagainya. Termasuk yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama, termasuk dipilih oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Lentengkul sik. Nah niki berarti mayoritas. Kalau baleni mazhab Hanafi memilih lutut dulu itu sunnah. Mazhab Syafi'i memilih lutut dulu baru tangan itu sunnah. Mazhab Hambali memilih lutut dulu itu sunnah. Wis jumhur ulama. Ya apa dengkul loro? Apa kebiasaan tangan sik mangke nggih. Lah mazhab Syafi'i contoh nggih. Berapa ulama juga mengatakan ya cek mantep nggih. Dari mazhab Syafi'i jumhur atau mengatakan lutut dulu sunnah lek sujud nggih. Contoh ada keterangan dari Imam Abu Husain Al-Imrani Al-Yamani Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1103 Masehi di Yaman dalam kitab yang masyhur, Pak, kitab Al-Bayan fi Madzhabil Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa urutannya sujud itu siji dengkul sik, lalu dua tangan, lalu dahi dan hidung. Ini urutan yang dipilih oleh ulama mazhab Syafi'i. Diperkuat oleh Imam Nawawi rahimahullah
sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasiriyah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan sama dengan Imam Al-Imrani tadi, ya. Tegas beliau mengatakan mazhabuna, mazhab kami, kata beliau, ya, mazhabuna innahu yustahabbu, sesungguhnya sunnah, yo, ayyuqaddima fi sujudi rukbataini summal yadaini summal jubahati wal anfa. Podo mazhab kami Syafi'i, kata beliau, itu mendahulukan lutut, kemudian dua telapak tangan, cumal jabahati, kemudian dahi, wal anfi, dan hidung. Itu urutannya yang dipilih oleh mazhab Syafi'i. Paham ya? Ya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, loh, kedua imam ini, Imam Al-Imrani, Imam An-Nawawi, apa dasare? Ada. Imam Syafi'i sendiri rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Mesir, dalam kitab beliau mengatakan, uhibbu, aku paling seneng lek sujud dengkul sik. Sinten sing ngomong? Imam Syafi'i. Uhibbu, aku seneng lek salat sujud dengkul sik. Ya, karih tuhu, saya gak seneng. Saya gak seneng lek sujud tangan sik. Nah, ulama Syafi'i akhirnya mengatakan lek tangan sik hukumnya makruh, sebab Imam Syafi'i mengatakan karih tuhu, aku gak seneng. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, tapi kata Imam Syafi'i ngeten, kalau orang sholat terbiasa tangan dulu ketika sujud tetap sah, paham nggih? Tetap sah, apalagi kebiasaan, apa mana dengkulnya loro. Itu boleh dan sah, kata Imam Syafi'i. Tak usah diulangi, tak usah sujud sahwi, boleh, tetap sah, jangan khawatir. Okay. Niki para hadirin rahimakumullah. Loh, iku ulama biyen, wis, ayo, ana ulama kontemporer, Pak, dari mazhab Syafi'i. Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah, si wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan bahwa sunnah, mustahab, sunnah ketika sujud mendahulukan lutut, kemudian telapak tangan, kemudian dahi dan hidung. Kata beliau Syekh Mustafa Wahbah Zuhaili, inilah pendapat mazhab Syafi'i, dan inilah yang dipilih dan terpilih dari mazhab Syafi'i. Betul, mulai Syafi'i, Imam Al-Imrani, Imam An-Nawawi, sampai ulama kontemporer, betul, ya, sama. Itu dari sisi mazhab Syafi'i. Bu, paham ya? Iki pendapat yang lutut dulu. Nah, sekarang pendapat nomor 2, ya, al-qaulu tsani, pendapat yang nomor 2, as-sunnatu wadha'ul yadaini qabla rukbataini 'inda sujudi. Sunnah mendahulukan kedua telapak tangan, ya, sebelum dua lutut ketika turun sujud. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, ketika sujud tangan dulu, itu pendapat Imam Maliki. Paham nggih? Imam Maliki. Juga pendapat dari Imam Ibnu Hazmin rahimahullah, sing wafat tahun 1104 Masehi di Spanyol, dalam mazhab Adz-Dzahiri. Jadi sing jumhur, sing mayoritas, itu pendapat yang pertama, lutut dulu, dengan catatan sampeyan normal, gak loro, gak kelemon. Wong nek lemu, Pak, nyuwun sewu, ini adalah penelitian akurat, biasanya tangan dulu. Lek sepuh biasanya tangan dulu. Lek dengkul kotak-kotak biasa tangan dulu. Itu tidak apa-apa, sah, kata Imam Syafi'i. Lah, pendapat yang kedua, apa dasarnya? Hadis yang pertama, nggih. Nah, juga ada asar niki jejak pendapat, ya, dari sahabat
ini dari riwayat Imam Nafi bin Jirjis Maula Ibnu Umar sing wafat tahun 726 Masih dipakai, murid dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan, ini sahih, aku melihat Ibnu Umar ketika sujud tangannya dulu. Loh, berarti apa Pak? Berarti amalia sujud tangan dulu atau lutut dulu itu juga dilakukan napa oleh Kanjeng Nabi, juga kadang dilakukan oleh para sahabat Kanjeng Nabi. Cuma kita punya ilmu oleh mazhab Syafi'i lebih dipilih lutut dulu daripada tangan dulu. Paham nggih? Ana malih sing ngeten pendapat ketiga, sakarepe. Sakarepe amma sholatu ya ilaihima fazaizah boleh bittifaqil ulama insya'a ulama sepakat wis oleh bah sampeyan lutut dulu, bah sampeyan tangan dulu insya'a sakarep sampeyan. Ini pendapat sinten? Pendapat Imam Malik sebagian, pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah sing wafat tahun 1317 Masehi di Damaskus dalam kitab Majmu' Fatawanya. Biasa dirujuk oleh ulama Wahabi. Paham nggih? Bu. Paham nggih? Tadi beliau mengatakan kesunahannya keduanya sunnah. Cuma ulama memilih salah satu yang lebih afdol. Jadi sebagai ulama mengatakan tangan dulu, lutut dulu. Jumhur mengatakan afdoliyah lutut dulu. Itu kalau dengkule normal. Lek kelotakan ya tangan sih. Ya, kadang-kadang wong salat niku lek kadung loro dengkul sesean sik mudun sik. Nggih ta, Bu? Dengkul sesean sik ada. Tapi enggak apa-apa, wong enggak normal. Ya, ngeten. Wis coba lihat wilayah negara ya. Di wilayah negara Hanafi, contoh di negara Turki, India, Pakistan, Afghanistan, kemudian sebagian Mesir, Afrika Selatan, kemudian lainnya. Kalau mazhab Hanafi rata-rata, coba sampe tinggali lek salat wong India, lek film-film niku. Iku rata-rata tangane sik. Oh, itu ya. Berarti ikut pendapat yang kedua. Nggih. Lutut dulu, maaf. Mazhab Hanafi lutut dulu. Lek sampean delok wong Mesir, Pakistan, India, Afghanistan, Turki atau Afrika Selatan, lek salat itu lutut dulu ketika sujud. Ini mazhab Hanafi. Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, wis pokoknya wis iku lutut dulu mazhab Syafi'i. Arab Saudi, sebagian dari Emirat Arab, Bahrain dan lain-lain itu tangan dulu berarti mazhab Hambali. Lutut dulu berarti mazhab Hambali. Sebagian Medina niku tangan dulu mazhab Maliki. Niki lek dipetakan dari negara-negara yang bermadzhab. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ngeten. Ono ustaz juga yang mengatakan sing sahih adalah tangan dulu. Saya dengar medhot hadis. Ya, hadis medhot, Pak. Wes, lek pancen ngaku paling bener dari Wahabi, ayo dipreteli ulama-ulama sampean dhewe niku lho. Contoh, ya, Syekh Abdul Aziz At-Tarufi dalam kitab Sifatus Salatun Nabi, beliau mengatakan, termasuk Syekh Saleh Utsaimin, beliau mengatakan dalam kitab Syarhul Mumti bahwa dua cara bisa dilakukan. Cuma Syekh Saleh Utsaimin Al-Wahabi cenderung lutut dulu. Ya. Kemudian Syekh Albani ya lebih cenderung tangan dulu. Syekh Saleh Fauzan Al-Wahabi seurip wonge di Arab itu lutut dulu. Wis, 4 ulama Wahabi niku beda pendapat. Iku toton sih. Aja ngelono wong liya. Sampe melok sapa? Kabeh Wahabi, ulama sampean dhewe berbeda pendapat. Ayo, ya aja
percaya ayo ngaji gak dibojoki wong liya nggih. Para hadirin rahimakumullah, lek gak mampu sujud dengan benar ya, atau karena sakit, karena apa dan sebagainya, maka sampeyan ada masyakoh. Napa masyakoh niku? Kesulitan. Berarti masyakoh bagian minal udri, dari uzur. Lek wis gak normal, mbok lara, mbok macam-macam, maka kesulitan muncul kemudahan. Ono rukhsa, kelonggaran, kemudahan. Lek sampean gak iso sujud belas, Bu, ya. Yang paling utama sujud dengan berdiri. Tanpa sujud tidak apa-apa, lek sampean gak iso sujud. Berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengkluk sujud. Itu para ulama lebih bagus ketika berdiri sempurna, walaupun tidak bisa sujud, tidak bisa rukuk, dengan isyarat gerak badan. Ya. Lek gak iso ngadeg, nah pilihan ambek lungguh. Enak nggih? Wah, enak pilihannya, gak usah mumet sampean, ya. Lek gak iso rukuk, gak iso ngadeg sampean lungguh. Nggih lungguh apa? Terserah. Lungguh iftirash monggo, lungguh tawarruk monggo, lungguh tamdid napa selonjor nggih monggo, lungguh tarabbu sila nggih monggo. Enak ngoten lho pilihane. Ya, cuma sampean kudu ilmune. Ngoten maksudnya. Oh, cara selonjor ya apa carane? Hati ilmoni. Salat sila lek lara terus pundi carane? Diilmoni. Niki perlu, ya, perlu. Niki para hadir rahimakumullah. Sing penting dada kita, ukuran salat kita yang dikatakan menghadap kiblat adalah dada, Pak. Dada ngadep kiblat. Itu ukuran dari mazhab Syafi'i. Lek mazhab Hambali ukurannya sikil, kepala ngadep kiblat. Tapi lek Syafi'i ukurannya dada kita ngadep kiblat. Niki nggih. Nah, wal hadirin rahimakumullah. Ya, kemudian lek iso ngadeg maka sampean mbek lungguh. Lek iso lungguh ya ambek miring turu. Miring turu gak iso ya melumah. Melumah gak iso. Ya dengan isyarat tangan, kepala, gak iso ketep mbek motoe, gak iso ambek atine, gak iso wis entek wayahe disolati. Diki, ya. Warahmatullahi itu sudah diatur oleh para ulama. Artinya setiap masyakoh, setiap kesulitan, setiap uzur itu ada rukhsah, ada kelonggaran. Tapi jangan ngawur, sebab semua telah diatur oleh para ulama. Bu, jenengan lek salat ndukur kasur empuk terus pundi? Mentul-mentul ngoten ya. Salat ndukur kasur, ndukur spring bed. Nate. Mentul-mentul ngene. Terus pun hukumnya, loh, aku kan nggon malih Pak, nang misalnya kayak nang kos-kosan, ono ndukure kasur, ndukure matras, misalnya, terus pun boleh. Imam Zainuddin An-Nalibari rahimahullah, sing wafat tahun 1597 Masehi di India, dalam kitab Fathul Mu'in, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ya wala yaduru sujudu alaihi, ya tidak membahayakan atau tidak masalah sampai sholat di atas kasur, ya tidak masalah. Sebab apa? Ranjang kasur itu bukan benda sampai bawa, ya bukan benda sampean bawa. Ya lek kasurnya mental-mentul sampai incak, itu bergerak sebab gerakan sampai ya tidak masalah. Tapi hati-hati Bu, 7 anggota sujud kudu diperhatikan. Kuatir sampean ngadeg, mari sujud ngadeg guling sampean. Sebab kasurnya empuk. Niki boleh. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Sujud misalnya ngeten, Pak, kalau sujud nggone sujud lebih tinggi dari napa lantai. Nanti ya misalnya undak-undakan ngoten nggih. Harus sampai sujudnya dain untuk undak-undakan.
Terus pundi wis ngene ukurane ngeten Pak. Lah sampean sujud di tempat lebih tinggi ya sudah diatur oleh ulama. Contoh dalam kitab Fathul Wahhab Syarah Minhajut Thulab karangannya Imam Zakaria Al-Ansari As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 520 Masehi di Mesir, dia mengatakan wis ukurannya ya syaratnya pantat tidak lebih tinggi dari kepala sampean. Wis ngono ae. Lek bokong sik ndukur ndak sampean, mas sampean sujud ndukur anu undak-undakan, lek bokong sampean sik luwih tinggi ndak apa-apa. Sah kata beliau. Sing gak oleh ngene, Pak. Bokong ndak luwih dukur itu enggak boleh. Nah, niku jenenge gak sujud ya. Lho kok wis golek nggon sing normal lah ya ya. Lah niki kemudian para hadirin rahimakumullah, ana wong sujud nyun sewu nggih, kate sajadah tentekel ngeten iki. Lah terus nang sujude ana nyamuk, ana tebu atau ana napa? Wis kotoran. Diberseni ngeten sadurunge sujud. Allahu Akbar diberseni. Terus sujud. Terus pun dihukumi. Nate sampean dah. Kotor misalnya ada sujud kotor dikepasi mbak tangane. Allahu Akbar sujud terus pundi. Lah lendak ono hajat dan itu tidak mengurangi khusyuk sampeyan, tidak perlu. Kanjeng Nabi niku sering terlihat dahinya itu sering ono tebu, tidak diilangi. Tetapi lah itu mengganggu khusyuk sampeyan, maka pernah ada sahabat ngeten Bu, niki riwayat sahabat Muaikib bin Abu Fatimah radhiyallahu an sing wafat tahun 600 Masehi di Baqi niku menyatakan saya pernah sholat ya ketika sujud berseni nggone sujud dibersihkan. Lho, Kanjeng Nabi niku kok semerep. Lho. Mukjizat Kanjeng Nabi niku Bu, kaya CCTV mbure niki. Ketinggal sing mburi ini ketinggal niku Kanjeng Nabi ditegur sampai lapo sujud kok bersih nggone sujud kotor Kanjeng Nabi debu tok kerikil tok Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan in kunta fa'ilan fahidatan, lakukan tak apa-apa tapi hanya satu kali. Itu pun kata ulama lek ono butuh kotor nemen gak apa-apa. Allahu Akbar sujud nggih. Dah kepasit pisan ae. Sip. Pun ojo ngene-ngene Bu. Iki jenenge gak ngelap, iku ngepel. Ngono-ngene. In kunta fa'ilan wahidatan, lakukan cukup satu kali. Niki Kanjeng Nabi. Bu, wong meteng. Iku lek sujud angel mboten. Meteng gede nih, meteng gede. Lek sujud angel mboten. Rokok angel mboten. Angel. Sujud iku sehat wong meteng. Lah umpama wong meteng kaya sujud, nah oleh lungguh nang kursi nggih terserah. Pokoke sak mampune, sak nyamane nggih. Sak mampune, sak nyamane. Niki nggih. Lah ana sujud sikil diangkat. Sujud sikile diangkat, gak nemplek lantai. Terus pun dihukum lah niki. Kalau sampai cantengan sikile ya, lek nemplek lantai loro diangkat uzur sah. Enggak apa-apa. Tetapi lek ana kebutuhan tanpa uzur, maka ulama jumhur mengatakan makruh. Atau juga mengatakan batal sholatnya sebab enggak memenuhi 7 anggota sujud. Tapi ngeten Pak nyun sewu nggih. Sujud dengan sebagian anggota menurut Imam Ar-Rafi'i ya itu sah. Ulama Syafi'i. Sebab beliau mengatakan wajibnya anggota sujud itu hanya dahi yang nempel, yang lain sifatnya Imam Nawawi mengatakan 7 sujud anggota wajib. Nah, ini kan pendapat kan. Tapi lek nempel sebagian, misalnya driji sikil nempel sebagian sah, tangan sebagian nempel sah. Ngoten mawon. Niku Imam Nawawi. Lah ya ana wong ngoten niku, maka kita simpulkan sujud kurang
Nah, sebab ono ulama yang mengatakan sing wajib dahi saja. Itu pun ulama Syafi'i. Maka guru saya mengatakan, lek ono ngono iku kok dilokno ya dikandani sing api-apian. Ya, sebab barangkali dia ikut pendapat Imam Ar-Rafi'i, ulama Syafi'i juga. Nggih, paham nggih? Makanya perlu ilmu. Paham nggih, Bu? Oke, nikilah ilmu tentang sujud dulu atau tangan dulu, kembali kepada kita masing-masing. Lek normal luwih afdol lutut dengkul sik, lek kebiasaan tangan sik ya gak popo, atau dengkul loro tangan sik ya gak popo, awake lemu tangan sik ya gak popo. Semua itu juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dilakukan juga oleh para sahabat Kanjeng Nabi, dan ulama membolehkan memakai metode kedua-duanya. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dan amat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.